Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lisyahan dalam renungan harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan memampukan kita menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu kami rasakan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami tetap dalam perlindungan kasih-Mu. Biarlah Tuhan selalu mengajar kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan hal-hal yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa kepadamu dan memohon belas kasih-Mu untuk menyertai kami senantiasa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 16 April 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dungi dibongoti Yesus ma joroi di pabali masiani aka si panggadis. Ini nama mandokna sida. Natar surat do bagas pertangyangan do bagasu. HP gabeliang padoboan doi di bahan hamu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus penuh kasih, Yesus Maha Pengampun. Itulah yang kita ketahui dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang besar kepada kita sehingga Ia rela mati untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, Yesus pun sama mengalami seperti kita. Yesus pun pernah marah, dan peristiwa di dalam renungan kita pada hari inilah bagaimana Yesus marah kepada pedagang-pedagang di bait Allah. Saudaraku, marah adalah manusiawi, tapi kita lihat kemarahan Yesus tentu ada dasarnya, ada sebabnya. Dia tidak marah dengan segitu aja atau datang dengan tiba-tiba, tetapi Yesus melihat suatu ketidakadilan, suatu kejahatan, suatu kebesaran, politik dagang yang terjadi di tengah-tengah bait Allah. Pada waktu itu, orang-orang harus membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dibawa harus yang terbaik. Domba yang sehat, yang gemuk, untuk diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai persembahan penghapusan dosa. Tidak boleh ada cacat. Tetapi disinilah ada politik kebohongan. Para pemimpin agama berkompromi untuk melakukan kecurangan, kebohongan dengan cara menukar persembahan atau korban yang kurang baik atau cacat yang dibawa oleh umat dengan korban yang telah disiapkan mereka dengan catatan menambah harga pembayaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berlangsung sudah sekian lama. Mereka mengotori bait Allah
dengan pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan kotor mereka. Hal inilah yang membuat Yesus marah ketika melihat para pedagang-pedagang itu melakukan kecurangan kepada umat yang membawa korban persembahannya. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini mau menceritakan kepada kita bahwasanya Yesus yang penuh kasih, yang maha pengampun pun akan meletakkan atau menegakkan keadilannya. Ia tidak mau kompromi dengan dosa. Oleh sebab itulah Yesus marah karena bait Allah sudah dipakai untuk tempat perbuatan-perbuatan kecurangan, kebohongan, bahkan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan apakah kita telah memakai bait Allah dengan benar? Ketika kita datang ke gereja, apakah kita sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan Tuhan? Atau jangan-jangan masih banyak di antara kita yang membuat bait Allah atau zaman sekarang gereja itu bukan satu-satunya tempat kita bertemu dengan Tuhan, tempat kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi banyak hal yang kita lakukan di sana dengan melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, sehingga mendatangkan dosa baik kepada diri kita sendiri, terlebih-lebih kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak mengotori gereja dengan pikiran yang jahat atau tindakan kriminal, kebohongan, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin saja gereja kita pakai sebagai tempat menyebarkan berita-berita burung, berita-berita tidak baik, hoax. Gereja kita pakai untuk memuaskan hasrat kita, dalam arti kita mau tampil dalam berpelayanan supaya mendapatkan puji-pujian. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak seperti orang-orang yang ada pada zaman Alkitab ini, tetapi kita harus waspada dan tetap menjaga diri. Karena hidup pada zaman sekarang ini, tantangan godaan itu jauh lebih besar. Oleh sebab itu dibutuhkan iman yang teguh dan tangguh. Jika apapun godaan yang datang, tidak akan mungkin membawa kita terseret ke dalam dosa. Seberat apapun masalah, justru iman kepada Tuhan memampukan kita semakin kuat dan dekat kepadanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita jadikan bait Allah, gereja, sebagai wadah persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita bersatu hati untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjalani kehidupan kita dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk peringatan-peringatan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menjalani hidup kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dan terus penuh semangat menjalani kehidupan. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tangan-Mu yang kuatlah Tuhan yang dapat menenangkan hati kami, dan hanya tangan-Mu yang kuat itulah yang dapat menunjukkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ya Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh perencanaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Demikian juga semua saudara-saudara kami sedang bergumul, yang berduka cita. Engkaulah yang memberi penghiburan serta kekuatan di dalam kehidupan mereka untuk tetap penuh semangat beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.